Sudah berapa lama raga kita berpijak di kota kelahiran ini? Tempat yang menjadi saksi bisu perjalanan hidup. Mungkin kita sudah mengenal segala hal di dalamnya, karena netra ini tak henti-hentinya menatap ke setiap sudut kota, berulang-ulang, tanpa kita sadari. Terlalu lama berdiam diri di wilayah kita sendiri, seringkali kita lupa bahwa negeri ini luas. Negeri ini dipenuhi kota-kota yang mungkin orang lelah menghitungnya. Hingga suatu hari, kita dipertemukan dalam dunia masa depan dengan orang-orang yang berasal dari berbagai daerah dan membawa perspektif kota yang mereka punya. Kota Bandar Lampung. Gedung-gedung menjulang tinggi di cakrawala, fasilitas-fasilitas kota yang terpasang aneka teknologi, terdapat wisata alam di balik hiruk-pikuknya. Salah satu wisata alamnya adalah lembah hijau. Berbagai satwa seperti orangutan, monyet, burung, rusa, dan masih banyak lagi penghuni kebun binatang ini. Tempat wisata perairan tetap tak kalah menarik. Pulau Mengkudu yang berdekatan dengan Gunung Krakatau menjadi surga tersembunyi yang ada di sini. Kilauan air jernih berwarna hijau dan biru, batuan karang yang berdiri kokoh menghadang deburan ombak, serta butiran pasir putih tanpa sampah seakan-akan menyihirku untuk melupakan sulitnya akses masuk ke pulau ini. Walaupun terpencil, fasilitas sangat lengkap dan tetap dijaga keasriannya. Inilah kotaku, Bandar Lampung. Kota hujan. Begitulah orang-orang menjuluki kota Bogor. Hawa dingin yang menyelimuti membuat kota ini kaya akan floranya. Menikmati pemandangan kota Bogor dengan keasrian hamparan hijaunya. Seakan-akan mata dan telinga ternetralisir dari berbagai rusuhnya dan hiruk-pikuk kesibukan kota. Kawanan rusa menjadi tontonan menyenangkan kala bersantai. Namun, semua keindahan itu seakan-akan hilang ketika hujan deras yang menumpuk menjadi banjir. Tetapi
Tapi bagaimanapun juga, kota ini tetap menyenangkan bagiku. Apalagi makanan khasnya yang berlimpah, seperti asinan yang terbuat dari sayur dan buah dengan cara pengacaran, dan lapis talas Bogor yang berupa bulu persegi panjang dengan taburan keju di atasnya. Disinilah aku tumbuh, bertemu teman-teman, bersenang-senang, dan disinilah aku tinggal. Inilah kotaku, kota Bogor. Kota Pekalongan. Inilah pandanganku terhadap kota ini. Orang-orang mengenalnya sebagai kota batik. Orang-orang mengenal kuliner-kulinernya seperti menggono, serabi, dan lontong limplak. Orang-orang juga mengenal tempat ikoniknya seperti alun-alun kota Pekalongan, pasar batik Sentono, museum batik, dan masih banyak lagi. Letak geografis kota ini sangat strategis, tidak jauh dari laut dan tidak pula jauh dari pegunungan. Tetapi bagiku, ini adalah rumah. Di kota inilah aku dilahirkan dan dibesarkan selama 19 tahun. Di kota inilah aku belajar segala ilmu. Di kota inilah aku mendapatkan teman. Di kota inilah yang tak akan pernah lepas dari ingatanku. Tetapi saatnya waktu menuntutku untuk datang ke kota baru, kota yang mungkin akan menjadi rumahku yang kedua, kota yang akan menyelimuti hari-hariku kelak. Timika, sebuah wilayah di Provinsi Papua. Bagiku, kota ini tidak sekadar rumah dan tempat yang indah, tapi kota ini adalah kota emas, harta paling berharga untuk negara Ibu Pertiwi ini, karena kekayaan alam yang dimilikinya. Timika terkenal akan industrinya dan merupakan tempat bagi lebih dari 2.000 warga asing yang berasal dari Jepang hingga Amerika. Karena hal ini, Timika menjadi kota dengan penduduk asing terbanyak di Papua. Timika juga merupakan rumah bagi suku Kamoro. Mereka mendiami wilayah yang tenang pesisir pantai Mimika. Banyak sekali hal menarik bagiku di kota ini, mulai dari fasilitas hingga infrastruktur yang lengkap. Timika merupakan kota yang ramah lingkungan, sistem utilitas listrik, air, dan komunikasi berada di bawah tanah. Selain itu, terdapat banyak monumen-monumen yang indah serta bersejarah. Monumen ini memiliki makna yang penting bagi penduduk Timika. Inilah kotaku, kota Timika. Pacitan. Orang menyebut Pacitan 1001 goa. Seperti namanya, kota ini memiliki banyak sekali goa, seperti Goa Gong, Goa Tabuhan, Goa Putri, dan masih banyak lagi. Kotaku juga memiliki banyak pantai yang menawan. Yang paling terkenal adalah Pantai Kelayar, Pantai Serau, dan Pantai Watu Karung. Aku melihat kotaku memiliki suasana yang aman dan juga nyaman tentunya. Yang sekarang ini tidak terlalu ramai. Mungkin karena wabah yang tiba-tiba menyerang ini. Kotaku juga tak kalah akan makanannya yang khas, seperti aneka sale dan tahu tuna. Kebudayaan yang melekat di sini adalah rontek dan ketek ogleng. Namun, kota ini sering dilanda bencana longsor dan banjir bandang. November 2017 adalah bencana paling parah. Terjadi banjir besar dan longsor di Kabupaten Pacitan. Semoga kota kelahiranku ini menjadi lebih baik, aman, dan nyaman. Kata orang, cepu adalah tindakan membocorkan informasi. Tapi bagiku, cepu adalah jendela pertamaku. Cepu dikenal sebagai kota minyak. Ya, tentu saja. Cuaca di sini cukup panas. Tapi jangan salah, suasana sejuk tentu saja masih melekat. Di sebelah kiri dan kananku masih disambut pepohonan rindang yang sedang aku lewati adalah Taman Jati. Begitu unik dengan pohon kering yang diapit oleh sawah, dan tentu saja di sisi lain berisi tangki-tangki minyak bumi. Tidak ketinggalan juga nampak sawah membentang di sepanjang jalan.
karena bercocok tanam juga salah satu mata pencaharian utama penduduk sekitar. Tak banyak yang bisa kuceritakan. Cepu hanyalah kota kecil di daerah perbatasan yang menyimpan banyak cara untuk membuatku selalu bersyukur. Berseri, bersih, sehat, rapi, indah. Itu dia semboyan kota Solo. Solo atau Surakarta adalah kota yang tidak asing di telinga banyak orang. Kota ini juga kental akan unsur budaya Jawanya. Tapi bagiku, Solo bukan hanya sekadar kota, melainkan tempat di mana aku merasa nyaman, tempat di mana banyak kenangan indah tersimpan. Disinilah aku bisa merasakan kehangatan dari teman dan keluargaku. Mungkin banyak orang yang belum tahu bahwa Solo memiliki kuliner yang beragam. Selain itu, harga makanan di sini sangatlah murah. Hal ini termasuk salah satu alasan mengapa aku merasa nyaman tinggal di Solo. Mungkin aku memang lahir dan besar di kota ini, tetapi aku masih belum selesai menjelajah setiap sudut kota ini. Walau begitu, dengan adanya transportasi seperti bus kota atau yang biasa disebut BST atau Batik Solo Trans sangat membuatku senang. Tentunya ini juga hal yang aku sukai dari Solo. Inilah kotaku, kota Solo.